Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firial Syarudin dari kelas 8G, siswi SMPN 134 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya sehingga hari ini saya dapat berada di sini untuk membuat video presentasi. Serta ibu guru dan juga teman-teman sekalian yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Eni dan Ibu Lailiana selaku guru mata pelajaran IPS kelas 8 SMPN 134 Jakarta yang telah memberikan materi sehingga hari ini saya dapat mempresentasikan materinya yang berjudul Rumah Adat Honai Papua dan bertema Pluralisme Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada. Masyarakat Indonesia yang plural dilandasi oleh berbagai perbedaan. Di antara perbedaan yang ada ialah suku bangsa, bahasa, agama, ras, rumah adat, adat istiadat, makanan daerah, dan lain-lain. Beragam rumah adat yang ada di Indonesia tentunya menjadi kekayaan yang tak ternilai, seperti keberadaan rumah adat Honai di Papua. Rumah Honai atau dikenal sebagai Rumah Adat Masyarakat Papua yang terletak di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Honai merupakan rumah tradisional oleh orang Dani dan beberapa suku yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah Papua. Rumah Honai ini memiliki 3 tipe, yakni yang pertama untuk kaum laki-laki yang disebut Rumah Honai, yang kedua untuk kaum perempuan yang disebut Rumah Ebei, dan yang ketiga untuk kandang ternak yang disebut Rumah Huamai. Nah, biasanya rumah Honai untuk laki-laki ini suka dijadikan warga sebagai tempat berkumpul dan tempat berdiskusi. Rumah ini memiliki 2 lantai dengan tinggi sekitar 2,5-5 meter dan berdiameter sekitar 4-6 meter dan dihuni oleh 5-10 orang. Lantai pertama di rumah ini digunakan sebagai tempat tidur dan tempat beristirahat, sedangkan lantai 2 rumah ini digunakan sebagai tempat bersantai. Seperti yang kita ketahui, bentuk rumah Honai adalah bulat. Nah, bentuknya yang bulat sebenarnya dirancang untuk menghindari cuaca dingin ataupun terjangan angin yang kencang. Selain itu, bangunan rumahnya yang melingkar dan bulat juga memiliki filosofi, yakni 1. Dengan persatuan dan kesatuan yang tinggi, artinya kita telah mempertahankan budaya yang telah dipertahankan oleh nenek moyang kita dari dulu hingga kini. Yang kedua, jika kita tinggal dalam Honai yang sama, maka kita sehati, sepikir, dan setujuan. Yang ketiga, Honai merupakan simbol kepribadian dan martabat dari orang Dani yang harus kita jaga. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur rumah Honai bagian atap. Atap rumah Honai berbentuk bulat kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang yang berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan dinding rumah Honai agar permukaan dinding rumah Honai tidak terkena air hujan ketika hujan turun. Selain itu, jerami juga mampu menyerap goncangan gempa. Lalu di bagian dinding dan bukaannya, rumah Honai memiliki pintu dan jendela kecil yang berfungsi untuk memancarkan sinar matahari agar masuk ke dalam ruangan tertutup itu, kecuali pada rumah ebei perempuan, karena rumah ebei perempuan tidak memiliki jendela. Biasanya pada malam hari, orang-orang penghuni rumah Honai itu menggunakan penerangan kayu bakar dengan menggali tanah di bawahnya sebagai tungku. Nah, selain untuk menerangi, bara api yang dihasilkan dari pembakaran tersebut juga digunakan sebagai penghangat tubuh. Rumah Honai selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Tempat menyimpan alat-alat perang dan simbol dari adat orang Dani yang sudah ditekuni sejak dulu. Yang kedua, tempat mendidik dan menasihati anak laki-laki agar berguna di masa depan. Dan yang ketiga, tempat untuk merencanakan strategi perang agar perang yang mereka laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa saja sih perlengkapan dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah Honai? Kebiasaan suku atau orang Dani Dalam untuk membangun rumah Honai adalah dengan mereka mencari kayu yang kuat dan dapat tahan bertahun-tahun. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu besi sebagai tiang tengah rumah Honai atau disebut opir. Ada kayu buah besar, kayu batu besar, kayu buah sedang, ada jagat atau biasa disebut embire atau pinde, ada alang-alang, tali, papan yang dikupas, papan las, dan lain-lain. Lalu ada juga loh larangan-larangan yang terkait dengan rumah Honai ini.
Salah satunya adalah Honai ternyata dilarang untuk dimasuki perempuan-perempuan suku Dani. Walaupun perempuan-perempuan suku Dani tersebut adalah salah satu istri dari laki-laki penghuni rumah Honai atau salah satu istri dari laki-laki orang suku Dani. Artinya mereka tidak bisa tidur di dalam Honai yang sama. Semisal mereka mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki mereka harus tidur bersama ayahnya di rumah Honai laki-laki. Dan apabila mereka mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu harus tidur ikut beserta ibunya di rumah Ebei perempuan. Seperti itu. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Hal ini sebagai bentuk upaya penyampaian informasi mengenai keberagaman kebudayaan yang terdapat di Indonesia, terutama informasi mengenai budaya rumah adat Honai di Papua. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.